Jadi laki-laki yang mau aneh-aneh hati-hati nih. Biasanya tuh langsung ya. refleks. Apa? Hidungnya waktu itu pernah patah sekali, sempat bengkok itu, tapi tetap lanjut pertandingan. Keluar darah atau? Keluar darah, karena pas ditonjok tuh langsung, ya tetap bertanding meskipun udah bengkak, udah bengkok, udah berdarah-darah. Kami ini satu tiang yang tidak dapat dilepaskan. Tetap rendah hati dengan apa yang didapat. Latihan keras akan berbuah emas. Basudara Patimura, Lawamena Haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Baik, apa kabar Basudara Patimura dimanapun Anda berada? Senang sekali kami Sertu Kawat Dewi Trisna Apriani Sembiring hadir di tayangan podcast Patimura di episode yang kedua. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa pastinya. Ada prajurit yang berprestasi yang ingin membagikan sedikit ceritanya pada kita di hari ini. Langsung saja kita sapa Serda Kawat Audrey. Halo Audrey. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Kabar baik Mbak hari ini. Weh, 55 ya? Tetap semangat 55. Baik. Gimana rasanya hadir di ruangan podcast? Rasanya dak-dikduk. Dak-dikduk ser ya? Dak-dikduk ser. Tapi kan ini kan maksudnya ruangan kamu ya, kan kamu seorang dinasnya di PEN ya kan? Udah sering dong pastinya main ke sini. Ya sering, tapi biasanya di belakang layar. Sekarang Kali ini yang di depan ya. Oke. pemeran utama. Baik. Nah, kan pasti masyarakat Basudara Patimura penasaran nih, Audrey ini siapa sih, prestasinya apa sih gitu kan. Mungkin kamu boleh cerita sedikit tentang Audrey ini, pengalamannya dan juga lahir besarnya di mana mungkin biar makin kenal. Boleh Mbak. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri buat Basudara di luar sana. Nama saya Serda Kawat Audrey Medina-Vela Rusel. Saya lahir di Jakarta 1 November 2000. Saya berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Nama ayah saya Hani Edwin Rusel. Nama ibu saya Rugayati Sumargo. Ayah saya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di sebuah instansi pemerintah, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan ibu saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Baik, tadi anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya, ada berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-lakinya 2, perempuannya 2. Oke. Nah, tapi ada satu lagi nih, perkenalannya masih kurang. Apa itu Mbak? Status, mungkin udah punya pacar, jomblo atau udah berkeluarga? Iya. Status sekarang sudah punya pacar. Oh, jadi yang mau daftar tadi udah lirik-lirik nggak boleh lagi ya? Oke, nah kamu pakai medali apa itu kalau boleh tahu? Medali ini, kemarin kejuaraan terakhir di Malang Mbak. Kejuaraan apa? Kejuaraan Piala Pangdiv 2 Kostrad. Karate ya? Karate. Weh, luar biasa. Seorang prajurit Korps Wanita Angkatan Darat dari Kodam 15 Patimura bisa meraih juara. Kemarin juara pertama? Kemarin dapat juara 1. Juara emas. 1. Berapa peserta kemarin itu? Kemarin yang tanding nggak hitung Mbak ya. Tapi intinya banyak untuk ya? tingkat TNI Polri. Main kelasnya TNI Polri. Wow, luar biasa. Baik, mungkin boleh diceritain kamu mengenal bela diri karate ini sejak kapan sih? Dan dikenalin atau memang coba-coba iseng-iseng atau gimana? Boleh Mbak. Jadi saya kenal karate itu sejak duduk di bangku kelas 6 SD tahun 2011 sampai sekarang sekitar 13 tahun Mbak. Jadi awal mulanya itu saya dikenalin sama teman kelas saya yang kebetulan bapaknya itu seorang simpai. Simpai itu kalau di karate itu bilangnya guru ya. Guru. Pelatihnya tuh Pelatih. ya. Jadi awalnya tuh diajak ikut-ikut lah. Hari pertama latihan tertarik. Lama-lama latihan makin suka, jadi hobi sampai sekarang. Jadi mendalami. Bahkan bisa mendapat juara ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau tanggapan kedua orang tua kamu gimana? Kan jarak, tapi gak semua juga sih. Tapi kan ada beberapa orang tua yang aku punya anak perempuan harus ikut les musik misalnya. Nah, kamu ini kan bela diri yang identik dengan bela diri laki-laki. Ya, tanggapan orang tua gimana? Apalagi ibu nih. Orang tua pas tahu ikut karate malah makin mendukung. Oh, malah ngedukung. Ya, karena tanggapan orang tua sendiri sih alasannya ilmu bela diri itu kan penting buat perempuan apalagi ya Mbak.
Penting selain itu juga kegiatan positif daripada main-main gak jelas. Jadi lebih baik latihan gitu, isi waktu lah. Juga nambah-nambah prestasi selain prestasi ya, di akademik. Berarti kalau ada yang gangguin laki-laki langsung dihabok ya? Biasanya tuh langsung ya? refleks. Jadi laki-laki yang mau aneh-aneh hati-hati nih. Oke, tadi kan kamu udah berbicara tentang salah satu kejuaraan yang baru ini ya. Nah itu baru salah satu mungkin. Salah satu. Kejuaraan-kejuaraan apa lagi sih yang sudah pernah seorang Audrey ikuti? Jadi waktu zaman sekolah tuh seringnya itu ikut O2SN. Itu waktu kapan? Dari SMP sampai SMA biasanya mewakili Kabupaten Maluku Tenggara untuk tanding di Ambon. Ada juga kejurnas karate perguruan Inkado di Palembang waktu itu. Ada kejurda sering di Ambon sama Prapon 2019. Dan bela diri ini juga yang bisa membawa kamu menjadi seorang prajurit, bukan? Iya, betul Mbak. Wow, luar biasa. Jadi adik-adik mungkin yang masih hobi bela diri teruskan, karena itu adalah salah satu positif banget ya. Positif banget. Benar sekali. Nah, selama mengikuti kejuaraan, baik latihan maupun perlombaan-perlombaan, ada pengalaman-pengalaman gak sih yang kurang enak atau kurang berkesan bagi kamu? Kalau pada saat latihan tidak ada. Mungkin pada saat pertandingan atau kejuaraan-kejuaraan, terkadang itu kalau kita atlet itu kan maunya menang. Jadi kita bertanding itu kayak yakin nih apa yang kita pukul, tendang, poin. Tapi kadang tuh keputusan wasit tuh berbeda. Jadi ya kecewa sih, cuman balik lagi kita kan tahu mekanisme pertandingan kayak gimana, aturan-aturannya. Terus tiap pertandingan kan gak ada yang menang. Kalau menang semua siapa yang kalah ya kan? Jadi pasti ada yang menang dan kalah. Jadi kalau misalnya pada saat itu kalah ya sudah ambil positifnya, mungkin buat belajar lagi untuk event ke depan mungkin bisa tampilin lebih baik dari yang kemarin. Oke, berarti kecewa kayak aku udah mawasi nih masuk 5 poin nih misalnya, tapi nggak dihitung. Nggak dihitung, ternyata kayak benderanya nggak turun nih. Oh mungkin lewat kali atau nggak berbentuk. Tapi kamu waktu lomba tuh kamu merasa kena, terus kamu itu sempet kok nggak dihitung, sempet sadar gitu atau tetap main aja? Sempat sadar Mbak, makanya kadang kayak kan kalau pertandingan karate itu kan ada juri-jurinya juga lah. Di pinggir-pinggir itu ya di pinggirnya biasanya, tuh kayak nggak turun benderanya, kayak sempat nengok, kalau nggak turun ya udah lanjut lagi nih, kejar poin lah istilahnya. Karena kacamatanya wasit sama kacamata pemain itu berbeda ya Mbak, penilaiannya. Tekniknya. Nah, selama kamu mengikuti kejuaraan sempat nggak sih cedera-cedera sedikit atau lecet-lecet sedikit badannya atau apa, kaki, tangan? Ya, kalau cedera ada Mbak. Apa? Bagian apa yang cedera? Bagian hidung. Hidungnya kenapa? Hidungnya waktu itu pernah patah sekali. Tapi, itu tahun berapa kejadiannya? Sekitar 2015 waktu masih SMP, masih kecil sih kalau dibilang. SMP. Kena tonjok sama itu rekannya tuh Mbak. Tapi sempat bengkok itu, tapi tetap lanjut pertandingan. Lanjut. Keluar darah atau? Keluar darah, karena pas ditonjok tuh sempat sadar nih apa nih yang turun. Tapi pas lihat kan darah, terus kata pelatih udah di tempat pertandingan masa mau pulang, ya udah lanjut aja. Ya tetap bertanding meskipun udah bengkak, udah bengkok, udah berdarah-darah, ya tetap. Tapi waktu hidungnya bengkok itu kamu dapat juara? Dapat juara. Wow, itu juara berapa? Masih inget nggak? Kemarin dapat juara 1 lah. Wow, luar, meskipun udah berdarah. Jadi nggak sia-sia. Nggak sia-sia ya. Tapi berarti hidungnya maju ke dalam. Jadi bengkok ini hidungnya bengkok ke sini. Makanya berbekasnya di sini kayak ada kolam-kolam dikit gitu lah. Kolam apa? Kolam ikan. Kolam ikan. Oke, baik. Mungkin boleh ceritakan sedikit Audrey, pengalaman kamu masuk menjadi seorang prajurit dalam prestasi kamu bela diri ini? Boleh Mbak. Jadi yang waktu daftar itu kan sempat diminta, ada ditanyain tuh kayak yang berprestasi mana. Ya biasa ada sertifikat ya. Sertifikat. Nah itu bisa dilampirkan tuh di berkas-berkas itu. Jadi adalah poin plusnya kita yang atlet gitu Mbak. Tapi waktu kamu kemarin daftar itu ada juga nggak letting kamu yang sesama atlet atau memang kebetulan kamu sendiri nih atlet yang mendaftar gitu? Kalau ada letting tapi beda cabang olahraga. Oke. Kalau saya sendiri yang karate Mbak. Baik luar biasa. Nah,
Kamu kan sekarang profesinya menjadi seorang prajurit Koat, ya kan? Betul. Dan sekarang kamu juga menjadi atlet. Karena atlet itu nggak bisa dilupakan. Karena atlet kamu bisa menjadi seorang prajurit, ya kan? Kamu menjadi seorang Koat, kamu menjadi seorang atlet, dan kamu kerja sebagai fotografer. Kan kamu di pen, ya kan? Bagian meliput-liput. Nah, Yang cari muka biasa. iya, cari muka. Nah, dari ketiga ini, kalau disuruh pilih salah satu, kamu mau pilih sebagai aku lebih sukanya yang ini gitu. Iya. Ada nggak? Jadi apa nih Mbak? Kalau atlet karate sama fotografer ini kan udah termasuk hobi. Kamu fotografer itu hobi setelah menjadi tentara atau? Sebelum. Oh, Makanya sebelumnya pas juga. penempatan di pen ini sesuai hobi jadi makanya. Oh gitu. Kalau Koat ini kan pengabdian ya Mbak. Jadi Benar. kalau disuruh pilih, saya pilih ketiganya. Oh iya, sebagai generasi muda mengabdikan diri buat negara, ya kan. Tapi tadi ya pemirsa, di belakang dibisikin sebenarnya Audrey ini pengen jadi atlet aja katanya, tapi takut dikeluarin dan sama Kapendam kayaknya. Nah, kalau berbicara tentang menjadi seorang prajurit, dan juga kamu masih sering TC nggak sih? Masih Mbak. Kalau ada event? Kalau ada event. Nah, cara ngebagi waktunya gimana nggak? Kalau Susah nggak gitu? cara membagi waktu pas jam kantor sama latihan, kalau misalnya jam latihannya sore, biasanya tuh langsung udah bawa baju latihan. Jadi abis selesai apel sore langsung ganti baju lanjut latihan. Tapi kalau misalnya latihannya pagi sama sore, biasanya itu ada surat izin. Jadi surat izinnya itu langsung masuk ke kantor, jadi otomatis kita nggak ikut kegiatan kantor. Jadi langsung fokus ke latihan. Jadi sejauh ini sih latihan sama kantor balance seimbang, jadi tidak terganggu Tidak sama sekali mengganggu. waktu. Oke. Boleh diminum dulu Audrey? Terima Biar kasih, nggak Mbak. seret, soalnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Diminum ini Mbak. Iya, diminum. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya boleh. Dengan aktivitas yang ya cukup padat ya, Ya, cukup pasti padat. ada lah ya perasaan jenuh kayak capek gitu nggak sih, ya kan? Pasti. Nah, kamu untuk memotivasi diri itu biar nggak jenuh atau bosen itu bagaimana caranya? Iya Mbak, kan kalau jenuh tuh manusiawi ya. Iya, Kadang kayak benar. aduh kayak Apalagi capek nih. rutinitas kayak Iya, Koat yang masih bujangan, masih banyak apel, kegiatan. ya kan, mengikuti kegiatan. Nah, motivasi kamu apa sih? Jadi motivasi saya sendiri tuh kayak bersyukur, maksudnya kadang tuh banyak orang itu yang pengen berada di posisi saya sekarang, Ya, tapi benar. belum berkesempatan. Nah, saya udah dikasih kesempatan kayak gini, ya sudah jalani yang ada. Iya, Memang ini semuanya proses. benar. Oke, Audrey, tadi kan kamu bilang orang K, tapi lahirnya di Jakarta itu kok bisa? Jadi orang tua dari ayah, opa sama oma tuh, opa nih orang hakim, jadi dinasnya Jakarta. Jadi sebelum bapak diterima sebagai pegawai di Tual, jadi sebelumnya tuh ngerantau semuanya tuh di Jakarta Mbak. Oh, gitu. Makanya lahirnya langsung di Jakarta. Tapi mama papa asli orang K atau papa aja? Papa saja, kalau mama dari Jawa, Ketemunya di Jakarta. ketemu aja. Di Ambon dulu baru pada pindah ke Jakarta. Oh gitu, oke. Sangat berliku-liku ya Liku-liku. kehidupannya ya. Oke, nah Audrey, sebelum kita menutup perbincangan kita, mungkin kamu ada closing statement yang ingin kamu sampaikan kepada Besodara Patimura yang menyaksikan podcast kita? Ada Mbak, Apa itu? lebih dari satu boleh? Boleh, satu Boleh. paragraf juga boleh Audrey. Terima kasih Mbak. Jadi ada kata-kata dari simpai saya atau pelatih saya, Ya. biasanya dibilang latihan keras akan berbuah emas. Cakep. Bukan pantun. Bukan pantun. Ya. Boleh, Ada dari orang tua saya, Iya. tetap rendah hati dengan apa yang didapat. Mhm. Sama ada nih Mbak, saya kan dari K. Iya. Ada sedikit lah kata-kata penggalan dari kata-kata dari bahasa K. Oh iya, boleh. Boleh ya, Mbak? Boleh. Aini ain fuut ain mehengifun Iya. ne manut ain meheni tilur. Artinya apa itu? Artinya kami ini satu, Mhm. satu kesatuan, satu tiang yang tidak dapat dilepaskan. Wow, luar biasa. Kirain tadi kamu mau bilang IC Teru. Oke. Baik pemirsa, tidak terasa diskusi kita dengan narasumber yang sangat istimewa sudah selesai. Waktunya sangat singkat ya Audrey ya. Karena diskusinya juga sangat seru bersama Audrey. Ya baik pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube
Kodam 15 Patimura dan jangan lupa saksikan terus podcast Kodam 15 Patimura. Akhir kata, kami Sertukawat Dewi Trisna Apriani Sembiring dan narasumber kami Serdakowat Audrey Medi Novela Rusel. Kami berdua pamit undur diri. Basudara Patimura. Lawamena haulala. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Bye.